Oh iya iya. Tetap kita sediakan di sini. Baik, kita berdoa dulu. Pasonak kita. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, betapa hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang sangat baik, yang terus menuntun kehidupan kami. Bahkan secara khusus di pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, di kapal yang sudah kami sepakati untuk kami pakai sepanjang satu hari ini. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, perjalanan kami dari Siantar, Tuhan sudah menolong hingga sampai di tempat ini. Sebelum kami melanjutkan acara kami, bahkan perjalanan kami untuk mengelilingi ciptaan Tuhan di Pulau Samosir, kami akan menikmati berkat Tuhan makan minum. Maka sebelum kami menikmatinya, Tuhan berkati, kuduskan, sucikan makanan yang sudah tersedia, sehingga melalui makanan ini ya Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk melakukan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Maka kami serahkan ibadah kami serahkan acara kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik. Bapak Inang, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau sertaku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Gembala kami mengucap terima kasih kepadamu atas tuntunanmu dan semua berkat Kau limpahkan bagi kehidupan kami sampai pada hari ini di tempat ini. Engkau selalu pelihara Punguan Toga Sitio, Kota Madya Pematang Siantar, hingga kami bisa beribadah di Danau Toba ini dan menikmati ciptaanmu ini. Kasih setiamu kepada kami tak terhingga, sungguh besar tiada taranya. Engkau telah menetapkan kami menjadi garis kerajaanmu yang kudus, dan kasih penyertaanmu memenuhi hidup kami. Kasihanilah kami ya Allah, dan terimalah doa kami dan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan dia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang daripada nabi. Dia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Alangkah
yang bertahta di kerajaan surga, di dalam tangan pengasihan-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pada minggu pagi yang berbahagia ini ya Tuhan, di sela-sela perjalanan kami, wisata rohani Punguan Sitio dan Boru Kota Pematang Siantar, mengelilingi Danau Toba dalam suasana perjalanan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Dan dalam kesempatan ini juga kami melaksanakan rangkaian ibadah yang khusus untuk meminta pertolongan Tuhan, meminta berkat dari Tuhan, karena semuanya berkat yang indah telah Tuhan serahkan kepada kami. Pada hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa agar kiranya Tuhan juga ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami di dalam rangkaian ibadah padan kami, ibadah minggu pagi Punguan Sitio. Di sela-sela perjalanan ini Tuhan, lindungi, jagai kami, berkati kami semua, dan terkhusus berkati ya Bapak kru daripada kapal yang kami tumpangi, semua ABK, semua penyelenggara yang bersama-sama dengan kami dalam perjalanan ini, agar kiranya ya Tuhan, wisata rohani Punguan ini ya Tuhan, untuk memperkuat kami untuk selalu dekat dengan-Mu. Saudara-saudara kami ya Tuhan juga yang tidak dapat hadir bersama dengan kami karena sesuatu alasan apapun, mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan ya Tuhan yang menjamah tubuh mereka, jamah tubuh mereka Tuhan, untuk mendapat penyembuhan dengan tangan pengasihan-Mu. Saudara-saudara yang berhalangan yang lain, Tuhan juga yang melindungi mereka di tempat mereka masing-masing. Kami juga ya Tuhan masih selalu menambahkan kasih setia-Mu agar penyertaan Tuhan kembali kami nanti ke tempat kami masing-masing, ke Siantar, bersama dengan rombongan ini, bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di Ajibata dan perapat sekitar. Tuhan beserta mereka selalu. Sebentar lagi Tuhan, kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, yang merupakan juga ya Tuhan putri daripada keluarga besar Sitio yang bersama-sama hadir dengan kami saat ini. Tuhan beserta kami selalu. Sebelumnya ampuni kami Tuhan akan dosa pelanggaran kami yang begitu banyak di masa lalu kami hingga masa saat ini, agar kiranya berkat-Mu tidak terhambat buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami. Juga Tuhan kami menyembah Engkau Bapa kami yang telah menciptakan Danau Toba dan pulau-pulau di sekelilingnya. Terima kasih untuk keindahan yang boleh kami nikmati ya Tuhan. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah keindahan ini, kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Oleh kami itu Tuhan tolong supaya kami semua boleh diberikan Tuhan kekuatan oleh Tuhan untuk sungguh memberi hati dan pikirannya kepada suara Tuhan. Sehingga manakala kami melangkah dalam hidup ini, kami mengerti bagaimana kami harus melangkah oleh karena pertolongan Tuhan dan pernyataan Tuhan lewat firman-Mu. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan urati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Teman Toba Sitio, Kota Siantar yang Tuhan kasihi dan saya kasihi juga. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, supaya tidak asing bagi kita semua, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Boru Sitio dan tinggal di Beringin, Sinaksak. Nah, jadi supaya lebih dekat lagi,
Kami ada 7 bersaudara keturunan Bapak dari Tigadol asal kami ya. Nah, jadi saya adalah anak Siapudan, Guru Siapudan, dan di sini tidak asing lagi Opung Wira. Opung Wira ini adalah anak yang kelima. Ada kakak saya juga di sini anak yang keempat. Jadi supaya Aiseron. Baik, pengen kasih Tuhan, mari kita buka bagian firman Tuhan. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya dan saudara-saudara kekasih akan mengikuti di dalam hati saja. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon dan yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Semuanya dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan judul atau tema persekutuan yang diberkati. Tentunya Punggung Sitio dibentuk oleh karena ada kesepakatan bagi kita untuk saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lain, dan kita juga merindukan supaya di tengah-tengah Punggungan yang saling rukun ini berkat Tuhan juga mengalir. Amin. Amin. Baik, kita akan melihat dari bagian firman Tuhan ini adalah bagian daripada nyanyian bagi bangsa Israel. Ada 3 perayaan yang selalu dirayakan oleh bangsa Israel, dan pada waktu ini dilakukan mereka semua bisa mudik ke kampungnya ya. Yaitu yang pertama itu nanti ada pada saat pembebasan, untuk merayakan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Di situ juga mereka merayakannya. Kemudian pada saat Musa menerima Taurat dari Tuhan, itu juga merupakan salah satu perayaan. Dan juga perayaan ucapan syukur atas panen, atas hasil-hasil bumi. Untuk merayakan ini, bangsa Israel selalu pulang ke kampungnya. Kalau kita mungkin tahun baru, gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari Mazmur 133 ini, ternyata ketika mereka pulang, mereka akan naik ke Bukit Sion. Ketika mereka menaiki Bukit Sion, mereka harus bernyanyi. Ada 15 Mazmur yang selalu mereka naikkan bagi Tuhan, dan salah satunya adalah Mazmur 133. Mazmur 133 ini merupakan nyanyian bangsa Israel yang diciptakan oleh Daud sendiri. Daud sangat memahami bahwa dalam hidup ini sebenarnya sangat indah. Setelah dia merenungkan, setelah dia mengalami dan mengamati pengalamannya sendiri, dia menyimpulkan bahwa sesungguhnya kalau kita mau diberkati, persekutuan kita atau kumpulan kita harus rukun. Daud mengerti akan hal itu. Karena dia mempunyai saudara-saudara juga, dia mempunyai keluarga. Bahkan ketika dia menjadi raja atas Israel, Daud juga melihat bahwa kemenangan mereka selalu ditentukan oleh karena mereka bekerja sama. Tetapi juga Daud mengerti apa yang namanya tidak rukun. Daud pernah ditentang oleh anaknya sendiri, dan ini sangat menyakitkan, yaitu Absalom. Dia ingin menggulingkan Daud dari kerajaannya, bapaknya sendiri. Pada waktu itu, Daud sangat pahit hatinya oleh karena di pertempuran itu Absalom sendiri juga mati terbunuh. Nah, ini akibatnya kalau tidak rukun. Selalu ada akar pahit kalau tidak rukun. Selalu ada kesedihan, kekecewaan ketika tidak rukun. Maka Daud menuliskan Mazmur ini untuk diikuti oleh setiap orang-orang percaya sampai kita pada hari ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana caranya agar persaudaraan itu bisa rukun, bagaimana caranya agar Punggungan Toga Sitio tetap rukun, bagaimana caranya selesaikan. Dia bilang gini, sebenarnya maksudku baik. Pernah ya? Sebenarnya maksudku baik, benar maksudmu baik, tetapi maksud orang di sekitarmu belum tentu itu baik. Oleh karena itu, supaya seragam kebaikan itu, kita harus mengukur suatu penilaian, suatu keputusan, suatu tindakan yang berdasarkan firman Tuhan. Semua kita harus memakai standarnya adalah kebenaran atau firman Tuhan.
Bapak Ibu kasih Tuhan, ada satu cerita mungkin kita sudah pernah dengar ini, walaupun sedikit agak melenceng ya. Ada seorang gembala sapi. Jadi dia punya punya sapi banyak, dan ternyata sudah berbulan-bulan kemarau di daerah itu, sehingga semua rumput sudah menjadi kuning. Tidak ada sapi lagi yang mau memakannya. Sapi yang lain mungkin kalau bisa dia bicara, dia bilang, sakit perutku makan itu. Sapi yang lain katakan, apa sih kalau perut, tapi saya melihat aja pun udah pusing kepalaku. Sapi yang lain bilang begitu, karena sapi-sapi ini melihat dari matanya sendiri terhadap rumput yang menguning itu. Si gembala yang sangat bijaksana ini berpikir, bagaimana supaya sapi ini mau makan? Harusnya mereka cara pandangnya harus sama. Apa Ibu tahu apa yang dilakukan? Dia membeli kacamata berwarna hijau, lensanya hijau, sehingga ketika sapi-sapi itu melihat rumput-rumput itu semua berwarna hijau dan pandangan mereka sama. Semua sapi itu mengatakan bahwa rumput itu hijau dan sapi itu bisa makan. Kita, kalau kita mau hidup rukun, pandangan kita juga harus sama, tetapi pandangan yang berdasarkan pimpinan Tuhan tentu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila saudara tadi baik ya. Yang kedua adalah rukun. Apabila saudara-saudara hidup rukun. Ya. Nah, kata rukun di sini juga diterjemahkan dengan kata gam yahat. Ya, hidup rukun gam yahat. Ada lagunya itu ya. Nah, jadi Bapak kasih Tuhan ini diartikan dengan kata harmonis. Kalau tadi kebaikannya diukur dari kebaikan Tuhan, cara Tuhan memandang. Tetapi yang kedua adalah harmonis. Apa itu harmonis? Harmonis itu adalah suatu tindakan mensinkronkan perbedaan untuk menjadi sisi yang saling melengkapi. Harmonis artinya kalau saya sama, bentuknya saya dengan seseorang itu sama, kalau kami bersama itu nggak harmonis namanya. Tetapi kalau saya ada berbeda, saya tidak memiliki sesuatu, ternyata itu merupakan kelebihan kawan saya. Nah, kalau kami bersama-sama klop, saling melengkapi, itu baru harmonis namanya. Daud ketika belum raja, dia adalah seorang gembala. Abang-abangnya ketika di berperang, setelah kalau sudah mau pulang berperang, ayahnya Isai selalu bilang kepada Daud, sembelih dulu dombamu itu, abang-abangmu sudah mau pulang, mereka akan lapar baru pulang perang. Kira-kira. Nah, Daud mengerti, harusnya dia bilang aholanau. Tapi Daud mengerti bahwa itu adalah jobnya dia. Dia tidak tahu berperang, abangnya tahu, tapi dia tahu memasak, tahu menggembalakan. Sehingga secara otomatis Daud sudah tahu fungsinya. Dia memasak untuk abang-abangnya, dia mengantar untuk abang-abangnya. Satu kali, mungkin Bapak Ibu masih ingat bagaimana Goliat dikalahkan oleh orang Israel. Pada waktu itu Daud belum jadi raja. Ketika Goliat itu hendak mengalahkan orang Israel pada waktu itu, dan sudah hampir KO, pada titik terakhir Daud yang bukan pasukan perang itu, dia tahu posisinya, dia tahu apa yang dilakukannya. Abang-abangnya tidak bisa, lalu dia ambil ketapel. Abangnya nggak pernah pakai ketapel berperang, tapi Daud melengkapinya untuk merebut satu kemenangan itu. Maka apa yang tidak dimiliki oleh teman kita dan kita memilikinya, kita harus menyumbangkannya. Kita harus melengkapi kekurangan dari teman. Dalam pengumuman seringkali ini justru membuat kita tidak bisa bersatu. Nggak cocok saya dengan si itu. Beda soalnya, banyak kali ngomongnya. Kalau aku kan biasa-biasa adanya, gitu ya. Bayangkan kalau semua diam. Dalam satu persekutuan itu semua diam, apa yang terjadi? Tapi juga bayangkan kalau semua bicara, siapa yang mendengar? Tetapi justru keperbedaan itu akan kita pakai untuk melengkapi satu dengan yang lain. Itu namanya harmonis. Demikian juga Bapak Ibu kasih Tuhan dalam konsep dalihan nadolo ya. Aku kira lebih ngerti dalihan nadolo.
Tapi yang saya tahu bahwa ada tungku yang 3 kakinya itu, bayangkan kalau itu tidak seimbang, ya. Antara hubungan hula-hula dengan boru dan dengan tubuh itu juga harus seimbang. Katakanlah begini, ada hula-hula, katakan kami kan hula-hula, jadi boru tolong bukan minta maaf hula-hula semuanya saya juga boru, tolong boru kami ini mau apa kita ini mau clean Samosir, kalian lah biayai semua boru itu, kira-kira gitu ya. Boleh kalau borunya bisa membiayai. Lalu borunya bilang apa? Ulang kata dari hula-hula ini. Karena boru aku ini ya, jadi agak ditantang dulu hula-hula. Kata hula-hula ini, nang ibarat kita boron. Kan gitu kan? Nang ibarat. Nomor dongat dulu, selele lagi. Harus nang ibarat itu kita. Kira gitu ya. Nah ternyata untuk bisa sinkron, baik peranan hula-hula, peranan boru, peranan dongat tubuh harus saling melengkapi, harus seimbang, harus seimbang. Kalau kita mau mengharapkan tindakan dari hula-hula kita, maka boru juga harus berbuat hal yang seimbang dengan itu. Itu baru namanya harmonis. Katakan bagian firman Tuhan ini, itu akan membuat hubungan kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Saudari kasih Tuhan, akibatnya, apa akibatnya jika kita harmonis dan bertindak berdasarkan firman Tuhan? Dikatakan di ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala. Seperti minyak yang baik. Biasanya minyak ini diartikan minyak yang berharga. Bukan minyak makan, bukan minyak parfum. Tetapi pada zaman itu, ketika seseorang mau dilantik untuk menjadi orang yang istimewa, dilantik untuk menjadi seorang raja, maka dia akan diurapi dengan minyak. Kalau kita bisa harmonis, kalau kita bisa melakukan kebaikan berdasarkan firman Tuhan di pengumuman ini, dikatakan bahwa kita akan dijadikan Tuhan untuk menjadi orang yang istimewa. Enak kan jadi orang istimewa? Orang yang dihargai, orang yang akan dilantik untuk menjadi orang yang tenar, orang yang sungguh-sungguh terpuji. Ini kursi minyak di sini. Kemudian juga jubah. Ada istilah jubah di sini seperti minyak yang baik di kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini merupakan suatu pakaian kebesaran, atribut kebesaran. Ketika kita di pengumuman ini boleh bersatu, boleh melakukan semua keputusan dan tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan, maka penampilan kita, seluruh hidup kita itu juga akan berarti. Tuhan akan membuat kita tampil dengan baik, menjadi orang yang istimewa. Ada orang yang kaya, ini tidak berbicara mengenai uang sebenarnya, karena ada orang kaya juga tidak dihargai. Tidak dihargai oleh karena penampilannya, tidak dihargai oleh karena karakternya. Tapi orang-orang yang diminyaki oleh Tuhan, orang-orang yang dikenakan jubah oleh Tuhan, itulah orang-orang yang bersatu, orang-orang yang rukun. Nah, orang seperti ini biasanya akan disenangi banyak orang, akan disegani banyak orang. Kita menjadi orang istimewa. Ibu tahu kalau orang istimewa sedang masuk ruangan? Saya masuk ruangan, tak ada yang lihat saya tadi karena nggak ada istimewanya saya. Tapi kalau yang istimewa itu masuk, beda leneng, iya gitu kira-kira kan? Kenapa? Cakapnya bisa dipegang, tindakannya bisa ditiru. Nah ini dia, seperti itu orang yang rukun, orang yang selalu bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang istimewa. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu rukun. Katakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Seperti embun gunung Hermon. Gunung Hermon itu, saya melihat di tulisan lain, katakan tingginya itu sekitar 2,8 km. Atau persisnya itu 2.750 meter. Bulatkan aja 2,8. Itu gunung Sion.
Dan itu tidak mengenal musim. Setiap hari, kapanpun, itu selalu ditutupi salju. Itu selalu ditutupi salju. Nah, kalau sudah mulai seperti ini, mulai ada terbit matahari, salju itu akan mencair. Dan ketika itu mencair, maka dia akan memberikan kehidupan bagi tanah-tanah tandus di sekelilingnya. Membuat ada tumbuhan yang boleh ada tumbuh di sana, dari sana. Selain daripada itu, dari Gunung Hermon ini juga, oleh karena saljunya mencair, itu juga yang akan masuk ke Sungai Yordan. Bagi kasih Tuhan, ya Sungai Yordan juga memberikan kehidupan bagi banyak orang, menjadi sumber air bagi banyak orang. Orang yang selalu rukun, orang yang selalu bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka hidupnya juga akan memberkati orang lain, akan memberkati orang lain, dan orang lain yang diberkatinya itu juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Ini dia, luar biasa ya. Kalau di Punggungan Sitio ini ada yang selalu jadi berkat, dan oleh karena dia selalu berkat, orang lain akhirnya memahaminya. Aku mau juga jadi berkat seperti itu misalnya, seperti Namboru itu. Akhirnya kita boleh menjadi berkat, memberikan kehidupan kepada orang-orang di sekeliling kita. Persoalannya, Bapak kasih Tuhan, bagaimana kita menjadi berkat jika hidup kita belum diberkati oleh Tuhan? Bagaimana kita menjadi berkat jika hidup kita belum diberkati Tuhan? Ini tidak berbicara sekali lagi tentang uang. Uang tidak selalu diukur dengan istilah berkat. Tapi di sini kita bisa menjadi berkat, baik dari sikap kita, baik dari perkataan kita, baik dari apa yang bisa kita lakukan jika Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu. Dikatakan di sini yang terakhir itu, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ada orang selalu berpikir, kita berdoa aja nanti Tuhan berkati, tanpa bertindak, tanpa menunjukkan kualitas hidupnya seperti apa. Lalu dia mengharap bahwa Tuhan akan menjatuhkan dari atas berkat-berkatnya dengan tiba-tiba. Itu si forecast namanya, kan berkat, ya kan? Tapi di sini berkat itu digambarkan sebagai suatu benda yang pemiliknya satu-satunya hanyalah Allah. Pemiliknya satu-satunya adalah Allah. Jadi jangan harapkan dari mana-mana berkat. Lalu katakan, masih bisa nyampe kita ke kuburan opung. Awi tahu nama lo, padahal pak malo-malo, kan gitu ya. Lalu tahu nama lo, nona saya pasu-pasu, nggak ada pasu-pasu di situ. Berkat itu hanya milik Allah sendiri. Oleh karena itu milik Allah, maka Allah berhak memerintahkan. Masa saya bisa perintahkan yang bukan milik saya? Orang yang selalu rukun, orang selalu bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka Allah yang memiliki berkat yang punya dia sendiri akan memerintahkan berkat itu kepada orang yang selalu rukun hidupnya. Saya pikir berkat itu karena dibuat dalam kata benda, saya kira dia itu seperti ada satu benda seperti batu, lalu dilemparkan ke kita semua diberkati. Ternyata di sini pengertiannya dia berfungsi seperti gambaran seperti pupuk, Bapak Ibu. Berkat itu seperti pupuk. Ketika dia pupuk itu ke tanaman sudah punya kehidupan sendiri sebenarnya. Tapi ketika pupuk ditabur, maka tanaman itu akan berkembang. Apa yang dimiliki oleh tanaman itu akan berkembang. Di sini pengertian berkat Tuhan untuk kita, bagi kita yang selalu rukun dan selalu mengandalkan firman Tuhan, maka apa yang kita miliki sekarang, kemampuan apa yang kita miliki sekarang, jika Tuhan memerintahkan berkat, kita akan semakin mampu dalam hal itu. Kalau kita tadinya sudah punya pabrik uang, kira-kira begitu. Kalau Tuhan memberkati itu akan semakin tokcer lagi. Itu maksudnya. Kesehatan kita memiliki kesehatan karena kita takut akan Tuhan. Maka Tuhan, jika Tuhan memerintahkan berkat kepada kesehatan kita akan menjadi prima.
apa yang ada pada kita. Jadi jangan katakan modern mahita tanda penting berjuk. Lalu dari mana Tuhan untuk memupuk kehidupan kita? Dari mana Tuhan untuk memerintahkan berkat-Nya kepada kita? Nanti Tuhan bilang, "Tuh dia anakku." Kira-kira gitu ya. Tuhan, pasu-pasu mahani, ada mudum-mudum. Lalu Tuhan akan menjawab begini, "Tuh dia anakku pas-pason." Kira-kira gitu. Nah, tapi kita yang harus menyediakan wadahnya, wadah pasu-pasu itu, supaya Tuhan memenuhi itu dan hidup kita akan semakin berarti, semakin menjadi berkat, dan umuan tugas itu semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, semakin hari semakin menunjukkan hal-hal yang baik dalam pengumuman ini. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Engkau berhenti berbicara, tapi kami tahu Tuhan bahwa apapun yang kami dengar saat ini, sekecil apapun yang boleh didengar oleh Bapak Ibu kasih Tuhan ini, biarlah itu terus bertumbuh, biarlah itu terus membekali kami untuk kami boleh hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di surga, Tuhan, betapa hati kami bersyukur kepadamu. Di pagi hari ini Engkau memberkati kami lewat firman-Mu yang sudah menolong kami untuk kami senantiasa hidup rukun dan harmonis. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur sekali lagi untuk kesempatan yang luar biasa boleh kami nikmati di pagi hari ini. Kami boleh menikmati perjalanan yang indah, menikmati ciptaan-Mu di sekitar Pulau Samosir. Kami akan mengumpulkan persembahan kami, dan persembahan ini ya Tuhan, kami akan mempergunakannya untuk menopang kekurangan dana kami. Maka tolonglah kami, berkati setiap persembahan-persembahan yang sudah kami persiapkan. Bahkan kalau ada di antara kami yang belum bisa memberi, Tuhan juga memberkati. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami di dalam surga,
Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan terus kami nikmati dalam hidup kami. Secara khusus dalam ibadah ini ya Tuhan, pujian sudah kami naikkan kepadamu, dan doa-doa sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kami sungguh percaya ketika kami berdoa, Engkau mendengarkan setiap doa-doa yang kami naikkan, dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya, seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan firman Tuhan yang menguatkan kami. Sekali lagi ya Tuhan, meteraikan firman Tuhan yang sudah menolong kami di pagi hari ini. Terpujilah nama Bapa, dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Dan sebagaimana kerinduan kami Tuhan, melalui persembahan ini kami akan menopang dana yang kami butuhkan. Dan biarlah melalui punguan kami, nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Di akhir doa kami ya Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kami. Doa Bapa kami demikian, kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak Ibu yang diberkati juga, mari arahkan hati kepada Tuhan. Kita terima berkat-Nya. Rahmat pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, janji pertolongan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan amin 3 kali. Amin. Amin. Jelas Citumurun. Airnya di atas. Kedua kali mau foto kita. Oke, 1, 2, mulai. Udah diikut sini Pak. Dari sini aku mau. Sini tengok ini. Pandangan kita kan dari video ini video Ya, video sekali kok. Citumurun. Baru mau video selfie. Kamu biru. Buat. Jelas peruan. Coba pura-pura bahagia wajahnya gimana? Pura-pura bahagia. Ya, pura-pura bahagia ya. Ini yang pura-pura bahagia. Baju Bang, pura-pura bahagia Bang. Bang, pura-pura bahagia. Oke, sekarang yang benar-benar bahagia. Sarupa dok.
Yang ini yang bahagia lah, bahagia beneran. Nanti kita lihat perbedaannya. Ini bahagia betul. Ini bahagia. Oke, sekarang bahagia kali, Bang. Bahagia kali, Bang. Bahagia kali. Ini bahagia kali. Oke, yang bahagia kali. Halo guys, kita telah meninggalkan Situmurun. Kita akan menuju Tamba atau Rianeate. Kita akan berlayar menuju Rianeate. Halo guys, inilah Huta Onarunggu. Kita sudah tinggalkan Onarunggu guys. Kita akan lanjut terus. Lewat ini akan masuk hutan Nenggolan. Saya hutan Nenggolan saat Peta Nontoru saat Tamba. Lima hutan tak. Sampai di Huta Tamba. Inilah namanya Huta Tamba. Ya, Kecamatan Sitio dan Perkebunan Site. Rumah gua ada Huta Tamba. Kita kembali ke kapal. Kita kembali ke kapal untuk lanjut makan siang. Jadi mulai son. Ini kumadaw. Setiap biro banyak. Ada tabur rumah sitio doang. Ada urut doang. Jadi kalau nisot PPH bui maramangu dah ham tu ham. Ambui hutana mi siater. Amang udah turun sedaur. Nah itu. Kenapa? Kenapa? Jadi mulai nanti mah. Harus kamu dah ibu napa sobi tu. Bui harus pertanggungjawaban. Harus pertanggungjawaban. Ronatio ise. Rumah hor pun pita sitio. Dang arong isi narabe doho rumah roa. Rumah hor pun pita sitio. Apa sih Ronatio bekerja pun? Ati bapak. Ima. Bapak sudah. Jadi mau lihat yang tua. Oke sih bapak. Ati. Amang udah kutuk kuang. Memang udah tadi. Baik. Ayang gue siater dak ya bu yang marah udah sudah. Marah tua. Jadi semua ni mak. Mau lihat yang Halo guys, kita telah berangkat meninggalkan Huta Tamba. Kita akan lanjut lagi keliling untuk lanjut ke Tanah Ponggol.
Halo guys, kita sampailah di Tanah Ponggol Pangururan. Yesus menginginkan aku bersinar bahagia dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar Ya, kita sampai guys. Awas kena bannya, nanti putar. Iya, sampai pelabuhan air. Ayo, silahkan turun. Yesus menginginkan aku bersinar bahagia dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Yuk, kapal akan berangkat dari air hangat, untuk langkah perjuangan selanjutnya. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Ya, kita sudah sampai di Simarmata. Udah Simarmata guys, udah Simarmata. Halo guys, kita sudah mau sampai Simanindo. Yesus menginginkan aku bersama hidup agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Jadi ini pun tahu. Tawaha.
sampai Simanindo. Inilah pelabuhan Simanindo. Iya, lompat. Melupat dong. Ya, kita menuju Tugu Sitio guys di Simanindo. Oma pangarerakan ni opuk tamarga sitio. Mangaratoma tu tigaras. Angka per tigaras nama saat suri saat tu Simalungun. Opung nami mangaratoma tu silimatan. Yanom matong yo pumubung bar. Pumubung kami poperani oputuga bosi di silimatan. Di holani do na generasi ini marga sitio. Darong be nasing. Jadi Ya, berangkat dari Simanindo menuju kita akan menuju Ajimata. Oke, sehat di perjalanan. Dibuka talinya. Iya. Bikin go. Oke. Tidak, Pak, para kabut. Nah, ini. Ya, kita akan makan malam lagi di kapal. Ini menu kita makan malam ya, guys. Menunya sangat enak. Kita mau makan malam.